Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami. Nama saya Ayudi Sekang Lapis. Saya Didi Luciana. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Ini sudah ada spesifikasinya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Perkenalkan, saya Didi Luciana. Di sini saya akan membacakan soal nomor 9 tentang menghitung PPh pasal 21. Di sini ada informasi NPWP, nama pegawai, irawan, jabatan, bagian marketing, status sudah menikah dan mempunyai satu mertua. Nomor NPWP-nya yaitu 671132812542000. Di sini ada rincian gaji, tunjangan, biaya dan lain-lain. 1. Ada gaji pokok sebesar 4.300.000, tunjangan fungsional ada 1 juta rupiah, tunjangan disiplinnya 300, premi asuransi sebesar 4% dari gaji pokok, dan biaya dana pensiun sebesar 2% dari gaji pokok. Di sini akan diminta menghitung PPh pasal 21. Baik, langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama, cara menghitungnya yaitu kita tulis yang namanya gaji pokok. Di sini gaji pokok saya tulis 4.300.000, bisa dilihat. Di sini saya ambil dari rincian soal tadi, gaji pokok dari irawan sebesar 4.300.000. Kemudian ada tunjangan fungsional di bagian kedua dengan nominal 1 juta rupiah. Di sini juga saya ambil dari tunjangan fungsional. Kemudian selanjutnya ada tunjangan disiplin. Di sini saya tulis 300.000 karena di sini tertulis 300.000 juga. Kemudian untuk premi asuransi ini sebesar 4%, bisa dilihat sebesar 4% dari gaji pokok. Jadi kita akan menghitung. Yang pertama, gaji pokok dari irawan itu sebesar 4.300.000. Kita akan menghitung 4% dikali 4.300.000. Hasilnya menjadi 172.000 rupiah. Lalu kita hitung, kita jumlahkan semuanya. Kemudian penghasilan bruto dari si irawan ini sebesar 5.772.000 rupiah. Lalu kita langsung masuk ke pengurangannya. Yang pertama ada biaya jabatan, karena si irawan ini jabatan sebagai bagian marketing, di sini dia dikenakan potongan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Jadi cara perhitungannya 5% dikali 5.772.000, hasilnya menjadi 288.600. Kemudian ada dana pensiun. Di sini bisa dilihat untuk biaya dana pensiun dari irawan itu sebesar 2% dari gaji pokok. Jadi untuk gaji pokok si irawan 4.300.000 lalu dikali 2%, hasilnya menjadi 115.440 rupiah. Kemudian kita jumlahkan semua biayanya, kita taruh di bagian kredit atau kanan. Ini sebesar 404.040 rupiah. Total ini adalah total biaya. Kemudian total biaya dikurangi oleh penghasilan bruto, hasilnya menjadi 5.367.960 rupiah. Ini disebut penghasilan neto sebulan. Lalu untuk menghitung penghasilan per tahunnya dari si irawan, tinggal dikalikan 12 saja. Jadi 5.367.960 dikali 12, hasilnya menjadi 64.415.520 rupiah. Di sini sudah kelihatan penghasilan neto setahun dari irawan. Lalu kita akan menghitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk PTKP sendiri, irawan ini bisa dilihat dari statusnya, dia sudah menikah dan mempunyai tanggungan satu mertua. Di sini jadi kita yang pertama adalah PTKP atau PTKP pribadi dulu sebesar 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, kita tambahkan di sini keterangan menikah
itu juga ditambahkan nominalnya sebesar 4.500.000. Lalu karena Irawan memiliki satu tanggungan mertua, dia jadi tambahkan lagi 4.500.000. Dari semua ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 63 juta. Lalu 63 juta dikurangi oleh penghasilan neto per tahun tadi. Jadi 64 juta dikurangi 63 juta, hasilnya menjadi 1.415.520 rupiah. Ini disebut penghasilan kena pajak. Oke, karena sudah ketemu, kita langsung saja menghitung PPh pasal 21-nya. Bisa dilihat di sini. Untuk penghasilan kena pajak dari si Irawan itu tadi 1.415.520. Di sini kita akan menghitung yang 0 sampai 50%-nya dulu. Itu 5% dikali oleh dikali oleh PKP-nya tadi sebesar 1.415.520. Hasilnya menjadi 70.776. Ini disebut ini adalah PPh pasal 21-nya si Irawan dalam 1 tahun. Bagaimana dengan 1 bulannya? Gampang, tinggal dibagi 12 bulan. Hasilnya 5.898. Jadi untuk 1 bulan Irawan hanya membayar 5.898 rupiah untuk PPh-nya, dan untuk 1 tahun Irawan membayar 70.770 rupiah. Sekian.